Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Di garis bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dudu sembarang ojo layu Hai Rek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 189 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Banyak banget yang komentar akhir-akhir ini yang pada nge-DM atau mungkin email, Kak emailku kok belum dibacain, DM aku kok belum dibacain. Ya ngantri karena ini yang ngirim masih banyak banget, masih banyak yang belum dibaca dari bulan email dari bulan 6 itu ada yang banyak banget yang belum dibaca gitu kan. Jadi ya harap bersabar, ini ujian ya, jadi ngantri dulu. Nanti ada gilirannya, pasti gue bacain semua. Mau ceritanya serem gak serem. Kita mulai di episode 188 ini kita baca dari ada yang namanya Uda aja, nickname-nya. Dia bilang semangat kakak. Ya pasti semangat kok. Udah disemangatin tuh tambah semangat tahu, ya kan. Terus ada lagi dari Ipal Mozaki. Gue lama-kelamaan jadi tertarik sama lu Ana. Kira-kira bisa gak ya gue kenal sama lu? Lah kita kan udah kenal. Melalui podcast kisah horor kita berkenalan dengan semua teman-teman pendengar dari Sabang sampai Merauke ya. Hai saya Ana, nama kamu siapa? Tak kenal maka tak sayang cuy. Langsung aja DM, gasken. Terus komen lagi nih dari ya itulah namanya ya, susah banget anjir. Lu kalau bikin nickname yang gampangan dikit kayak Galuh kayak Sutejo kayak Saipul atau siapa gitu. Susah cuy bacanya ya. Dia cuma komen lagi gitu doang. Gak penting ya. Oke. Karena banyak banget yang komen, Kak intronya gak usah kepanjangan. Gak usah banyak bacot di awal cerita. Nah ya udah kita langsung aja membacakan cerita horor. Dan cerita pertama ini datang dari Google Form. Judulnya adalah, tidak ada judul ya. Langsung aja. Halo Kak Ana. Perkenalkan, nama saya Rivaldo dari Sulawesi Tenggara. Halo Sulawesi Tenggara, jauh banget nih, deketnya Sulawesi Selatan, Makassar punya.
Baru seminggu ini saya tahu podcast kisah horor. Dan sejak awal mendengarkan podcast kakak, saya jadi tertarik untuk membagikan beberapa cerita horor dari saya kepada Kak Ana. Juga kepada para pendengar podcast kisah horor. Kali ini akan kukisahkan sebuah cerita horor yang dialami langsung oleh tetangga saya yang juga merupakan guru mengaji saya sendiri. Tidak ada yang akan saya lebih-lebihkan, juga tak akan ada yang saya kurangi dari kisah aslinya. Kisah ini terjadi pada sekitar tahun 2018, pada waktu bulan puasa. Bulan yang harusnya memberikan kesan menyenangkan, tapi nyatanya diselipkan kisah mistis. Agaknya Tuhan ingin menekankan kembali bahwa dunia lain itu benar adanya. Bermula ketika memasuki pertengahan bulan puasa. Waktu itu seorang ustadz yang memang dari awal sudah dikontrak sebulan penuh untuk mengisi kegiatan-kegiatan ibadah di masjid. Ketika selesai memimpin jalannya sholat rawih, ustadz tersebut menginformasikan bahwa pada pukul 2:30 subuh menjelang sahur akan diadakan bimbingan sholat tahajud di masjid. Banyak orang tua yang berminat mengikuti kegiatan tersebut, termasuk salah satunya tetangga saya yang juga adalah seorang guru mengaji. Oh iya, lokasi masjid dari rumah tetangga saya berjarak sekitar 200 meter. Jarak yang cukup dekat, namun di sepanjang jalan sangat minim penerangan. Dikarenakan tempat saya tinggal tidak seperti kompleks perumahan yang ada di kota-kota, melainkan hanya sebuah perkampungan. Ketika memasuki waktu yang sudah ditentukan, tetangga saya pun bergerak menuju masjid dengan berjalan kaki. Melewati deker depan rumah beliau yang juga terkenal angker. Padahal deker itu sendiri adalah tempat pemuda-pemuda di tempatku sering nongkrong di malam hari. Akan kuceritakan mengenai deker ini di lain kesempatan. Deker itu apaan ya? Pos kamling kali ya? Setelah melewati deker itu, tetangga saya terus berjalan melewati beberapa rumah hingga tiba-tiba merasa seperti ada yang mengikuti. Tetangga saya pun terus berpikir tenang dan menganggap bahwa itu hanyalah sebuah perasaan. Hingga perasaan itu menjadi sebuah kenyataan ketika mendengar suara tepat di belakangnya. Tetangga saya menoleh ke belakang. Dan benar dugaan, ada seorang anak kecil yang ternyata sedari tadi mengikutinya. Anak kecil yang tidak dikenali oleh tetangga saya itu langsung bertanya, "Ibu saya mana?" Sontak tetangga saya kaget dengan diiringi bacaan doa-doa dalam hati. Tetangga saya pun menjawab, "Saya tidak tahu ibumu." Kemudian mempercepat langkahnya meninggalkan anak kecil itu. Setelah merasa jauh, tetangga saya pun menoleh ke belakang. Tak disangka anak kecil itu ternyata berjalan masuk ke dalam sebuah sekolah yang terkenal sangat angker di kampungku. Tidak perlu kusebut nama sekolahnya karena sekolah itu masih beroperasi sampai sekarang dan saya juga merupakan alumni sekolah tersebut. Sepengetahuan saya, tidak ada yang berani masuk sendirian di dalam sekolah tersebut ketika waktu maghrib hingga malam hari. Jangankan sendirian, beramai-ramai pun pasti masih akan merasakan takut ketika masuk ke dalam sekolah tersebut. Sedari dulu sekolah ini memang sudah terkenal angker. Bahkan banyak dari siswanya memilih untuk tidak melanjutkan bersekolah di tempat ini. Ada pula yang tiba-tiba berhenti bersekolah karena terus diganggu oleh makhluk gaib. Mengenai sekolah ini akan kuceritakan di lain kesempatan dan kujamin kalian akan merinding jika kuceritakan mengenai sekolah yang dulunya tempatku menimba ilmu. Lanjut ke cerita tetanggaku tersebut. Banyak orang di kampungku menganggap bahwa anak kecil yang mengikuti tetanggaku itu adalah penunggu deker
yang kumaksud di awal. Namun tak jarang pula yang menganggap bahwa anak kecil itu adalah penunggu sekolah angker yang juga kusebut di atas. Orang di kampungku menyebut sosok itu dengan sebutan anak wali, atau mungkin bahasa Indonesianya adalah anak wali atau apalah. Konon katanya anak wali adalah sebutan untuk bayi yang ketika dilahirkan tidak sempat melihat dunia, dengan kata lain meninggal ketika dilahirkan. Ada pula yang mengatakan bahwa anak wali adalah sebutan untuk bayi ataupun balita yang meninggal. Anak wali tidak bersifat jahat ataupun usil. Oh iya, apakah kalian bisa memahami maksud pertanyaan anak wali tadi yang mengatakan di mana ibu saya? Sekian cerita saya, mohon maaf jika banyak penulisan yang tidak tepat ataupun jika alurnya membingungkan. Karena jujur saya tidak pandai menulis. Terima kasih Kak Ana sudah membaca cerita saya, salam hangat untuk semuanya. Oke. Anak wali, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku. Ya itulah. Anak wali. Anak wali jin, ya ini ya. Anak wali adalah kok serial televisi. Dodol nih. Oh ada filmnya ya dari Arab ya. Ya itulah. Kalau misalnya di penjelasannya dia adalah dari Renaldo itu dia bilang anak wali adalah anak yang belum pernah dilahirkan. Maksudnya sudah meninggal di janin dan belum sempat dilahirkan di dunia, dan tiba-tiba dia mempertanyakan nih si Renaldo yang dimaksud di mana ibu saya, ya pasti itu kurang lebihnya anak aborsi kali ya. Itulah. Pokoknya yang ya kayak gitulah, anak aborsi yang secara sengaja untuk menggugurkan kandungannya. Dan biasanya itu kalau anak wali itu kalau kandungan di perutnya itu udah masuki 3 minggu. 3 minggu itu udah jadi loh, udah bentuk janin loh. Nah kalau misalnya usia 3 minggu itu udah digugurkan janinnya, ya itu bisa menjadi anak wali. Gak memungkiri juga bulan puasa itu gak ada setannya ya. Gue juga dulu tuh pernah berpikir kayak gini. Wah bulan puasa, pasti kalau bulan puasa itu setan pada dikerangkeng sama Allah gitu kan. Di penjara gitu kan, gak boleh keluar. Pokoknya pemikiran aku tuh kalau bulan puasa itu gak bakalan ada setan gitu kan. Ternyata salah. Ya itu seperti yang gue jelasin dari dulu, sering banget gue omongin di episode-episode sebelumnya. Yang gue diganggu suara kuntilanak itu juga di bulan puasa cuy. Bayangin bulan puasa ada ketawa kuntilanak diganggu. Yang padahal gue mikirnya kalau di bulan puasa itu setan itu bakal dikerangkeng. Gak bakalan ada setan. Makanya acara-acara seperti explore tempat terbengkalai, acara-acara hantu itu mereka gak bikin acara karena memang setannya dikerangkeng. Padahal salah itu, malah setan merajalela yang tugasnya menggoda manusia pada saat bulan puasa. Termasuk kalau lu mokel itu juga diganggu oleh setan tuh. Oke, thank you Renaldo buat ceritanya. Next, lanjut ke cerita berikutnya. Kita masuk di email. Cerita berikutnya ini berjudul Kabut. Oke, ntar. Cerita ini udah lama sekali, sekitar tahun 80-an. Dulu di desa teman saya ada larangan untuk tidak keluar rumah ketika kabut turun. Selain berbahaya kalau ada binatang liar, juga adanya teror dari makhluk gaib. Kejadian bermula saat hari mulai berkabut. Di desa itu ada orang gila yang kerap kali tidur sembarangan. Suatu hari dia tidur di jembatan di jalan lintas daerah. Jalan utama yang biasa dilalui kendaraan besar. Si orang dalam gangguan jiwa ini mungkin merasa nyaman. Hingga tanpa sadar ada 2 cahaya mendekat. Ketebalan kabut membuat sopir truk itu tak bisa melihat objek yang tergeletak di jalan. Apalagi si orang ODGJ itu ya,
Orang dalam gangguan jiwa ini mengenakan sarung hitam yang warnanya mirip dengan warna jalan. Saat truk melintas, si sopir baru sadar. Anjir, kalau dia telah melindas sesuatu yang tak lazim. Anjay, ngeri. Alih-alih kerasnya jalan, yang dilindas tadi lumayan empuk. Sopir truk segera turun. Dilihatnya dari dekat, orang itu udah remuk. Sopir pun lantas meninggalkan mayatnya di atas jembatan jalan lintas daerah. Besoknya warga heboh, ditemukan orang dalam gangguan jiwa itu remuk di bagian punggungnya. Warga pun berbondong-bondong menangani jenazah hingga proses pemakaman selesai. Si pelaku belum tertangkap karena hujan semalam menghapus jejak ban truk tersebut. Malamnya teror pun dimulai. Pak A adalah pemilik warung di dekat jembatan tersebut. Suatu ketika saat sedang membereskan warung, nampak siluet mendekat. Kala itu tiba-tiba kabut pun turun, diawali oleh hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Sosok itu meminta rokok dengan bahasa isyarat. Kemungkinan Pak A sudah familiar dengan kode itu dan tahu siapa penggunanya. Sehingga beliau langsung masuk ke warungnya dan mengambil sebatang rokok. Saat hendak memberikan rokok, Pak A sadar kalau kode itu hanya dipakai orang dalam gangguan jiwa yang baru tewas kemarin. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti tulang beradu. Sosok itu pun bergerak melengkung seperti huruf U terbalik dengan posisi kepala sejajar dengan kaki. Sudah, jangan mengganggu, ujar Pak A kepada sosok itu. Karena korbannya tidak takut, sosok itu malah berlari menjauh dengan tubuh bagian atas terkatung-katung ke bawah. Masih dengan Pak A. Suatu malam berkabut, rumah Pak A diketuk dari luar. Pak A yang belum tidur mengintip dari jendela. Di sana berdiri pria memakai topi dan jaket. Pak A segera membuka pintu. Ada perlu apa ya? Tanya Pak A. Ini Pak, saya tadi habis menabrak orang di jembatan, ujar pria itu gugup. Oh, sini masuk dulu. Pak A mempersilahkan tamunya masuk. Setelah duduk, Pak A segera menutup pintu dan mempersilahkan pria itu berlanjut bercerita. Jadi tadi saya lewat sana Pak, terus tiba-tiba ada orang meloncat ke tengah jalan. Karena terlalu dekat saya gak sempat mengerem, jadi saya lindas. Anehnya pas saya balik saya tidak menjumpai orang itu. Karena panik saya langsung ke sini. Adik tadi lihat ciri-cirinya? Tanya Pak A. Gak terlalu jelas sih Pak, tapi dia memakai seperti sarung warna hitam, balas pria itu. Lalu Pak A menjelaskan tentang kejadian si orang gangguan dalam jiwa yang terlindas truk. Dan ciri-cirinya persis dengan yang pria itu katakan, sarung hitam. Teror yang berlangsung di jembatan itu membuat warga resah. Namun mereka berpikir selama gak ke jembatan maka gak bakal diganggu. Ternyata itu salah. Suatu ketika salah seorang anak bernama F hendak mengaji. Saat itu kabut tebal sudah turun sampai ke kampung. Tiba-tiba di depan F berdiri sosok pria bersarung hitam. F yang masih kecil itu merasa terancam dan berlari kembali ke rumah. Tidak, belum selesai. Sosok itu dengan tubuh bagian atas menggantung seperti tidak punya tulang punggung mengejar F. Kembalikan sarungku, kembalikan, ujarnya sambil berlari dengan kencang. Besoknya kabar itu tersebar. Si F yang berhasil lolos terserang demam. Tak cuma F, Peronda pun jadi korban.
Kepala desa pun merasa resah. Ini memang bukan pertama kali beliau menghadapi teror seperti ini semasa hidupnya. Dikumpulkan semua korban dan ditanyai mendetail sampai pakaian yang mereka kenakan. Semua bukti merujuk ke sarung yang identik berwarna gelap. Saat rapat berlangsung, salah seorang warga pun datang dan mengaku sebagai salah satu yang mengurusi jenazah orang gila itu. Dia mengaku tak sengaja menghanyutkan sarung yang dikenakan orang tersebut saat mencucinya di sungai. Kepala desa lantas mengirim utusan untuk memberitahukan pada desa-desa lain sepanjang sungai. Sejak perintah itu diberikan, warga tak berani lagi keluar saat kabut, apalagi memakai pakaian berwarna gelap. Bahkan ketika kabut datang, mereka mendengar bunyi seperti benda terseret disertai rintihan. Sarungku mana? Gitu kali ya. Selang beberapa hari sejak keputusan Kepdes, kepala desa, tepat di hari ke-7 kematian orang tersebut, seorang warga dari desa sebelah mengantar sebuah sarung yang dia temukan di sungai. Kata orang yang berprofesi sebagai pencari ikan itu, dia menemukan tersangkut di jalannya. Awalnya si pencari ikan ini senang dapat sarung. Namun dilihat baik-baik sarung itu jelek. Maka dia hanyutkan lagi. Besoknya dia mendapati sarung itu terjerat jalannya lagi. Lalu dia cerita ke temannya. Dan temannya menyuruh ke desa yang dirundung masalah karena sarung. Lalu mereka memeriksa sarung tersebut. Di bagian merek yang hampir putus terjerat sebuah benda pucat, yaitu ibu jari. Akhirnya ibu jari itu dikubur di makam si orang tersebut dan perlahan-lahan teror pun menghilang. Saat kabut turun, pandangan mata jadi terganggu. Di sebuah jembatan ketika kabut sedang tebal, terdengar suara besi beradu disusul teriakan memilukan. Kira-kira makhluk seperti apa yang bakal memberi kisah pada pemburu cerita? Waduh. Sekian cerita dari aku, Kak. Terima kasih sudah dibacakan. Terornya kayak berlanjut ya. Habis teror dari si orang gangguan dalam jiwa itu lagi nih besi beradu, anjay. Tapi ya itu jadi ya. Gue udah pernah cerita sih dulu ya masalah yang mantan gue meninggal dalam kecelakaan, terus apa itu salah satu anggota tubuhnya menghilang. Dan mau gak mau kita harus cari sampai ketemu. Nah itu gue gak tahu ya. Kalau misalnya ada tragedi kecelakaan terus ada salah satu anggota tubuh seperti jari atau tangan atau kaki, mata atau lain-lain itu terpisah dari organ tubuhnya. Nah pada saat jenazah sudah dimakamkan, gue gak tahu yang bergantayangan itu apakah roh dari si punya tubuh ataukah memang jin yang menyerupai sosok tersebut untuk tujuannya meneror orang-orang yang berada di kampung tersebut kayak gitu. Ini udah sering banget. Dulu juga pernah ada cerita dari salah satu pendengar yang katanya temennya mengalami kecelakaan sampai kakinya putus dan hilang, dan tiba-tiba si temennya ini dihantui arwah temannya juga. Si pencerita ini digangguin sama arwah temannya yang pengen dicarikan kakinya, dan akhirnya kakinya ketemu. Dan akhirnya teror pun berakhir kayak gitu-gitu. Makanya nih kalau gue di jalan naik motor terus ngeliat orang kecelakaan tuh kadang suka ngeri. Kayak tadi kemarin di Surabaya di dekat rumah nih ada motor yang kelindes truk deket rumah. Terus tadi pagi di daerah Mastrip itu ya ada lagi Gojek ojek online yang nganter penumpang kelindes truk juga. Bahkan yang kemarin sempat viral di TV ya, yang dari di mana di Ciliwung apa Cibubur atau Cimana Cician itu yang truk Pertamina
Gila. Yang lindas beberapa kendaraan itu. Makanya guys, kalian kalau di jalan tuh hati-hati. Kalaupun nih ya, kalau di kota itu kan jarang tuh ada yang namanya kabut-kabut. Kecuali yang di daerah pegunungan atau persawahan yang banyak sawah. Itu biasanya identik dengan kabut. Nah, kalau misalnya di pagi hari atau malam cuaca lagi tidak mendukung dan adanya kabut tebal, please mending kalian berhenti sampai kabutnya itu terang ya, sampai kabutnya hilang. Nggak usah dipaksain untuk jalan mengendarain kendaraan karena nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Karena kalau udah kabut nyerang itu pandangan kita itu jadi tidak fokus dan sangat minim sekali kita melihat objek-objek yang ada di depan mata kita gitu loh. Ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu-gitu. Oke, next lanjut ke cerita berikutnya. Oke, cerita terakhir ini datang dari siapa nih ya? Nggak ada namanya tuh. Ya, judulnya adalah Misteri Rumah Buyut. Dulu, waktu masih kecil, saya kerap main ke rumah Mbah Kakung dan Buyut, ortu dari kakek. Tiap kesana saya selalu menjelajah rumah desain zaman dulu itu. Di rumah itu ada beberapa pintu yang gak bisa dibuka, entah rusak atau sengaja ditutup. Setelah Kakung dan Buyut meninggal, saya iseng bertanya pada saudara kakek saya perihal pintu-pintu yang gak bisa dibuka itu. Bukannya menjawab, mereka malah bercerita. Konon, dapur itu adalah sebuah kamar yang biasa disebut kamar belakang. Mbah Buyut kerap kali tidur di kamar itu. Di kamar itu terdapat jendela yang mengarah ke pekarangan orang yang ditumbuhi pohon belimbing wuluh. Suatu malam Mbah Buyut tidur di sana sementara Mbah Kakung kerja shift malam. Di tengah tidur sayup-sayup terdengar suara anak kecil tertawa-tawa. Mbah Buyut membuka matanya dan mendapati 3 sosok anak kecil. 2 orang anak laki-laki, yang satunya tangannya di kaki tapi tak punya tangan. Gimana sih? Yang satu tangannya di kaki tapi tak punya tangan. Gimana tuh maksudnya ya? Yang satu lagi tak punya kepala. "Mbah, aku cantik enggak?" ujar si anak cewek. Mbah Buyut menatap wajah yang cuma tengkoraknya saja. "Iya, kamu cantik kok," jawab Mbah Buyut. "Sudah, Mbah mau tidur, jangan diganggu ya," ujar Buyut. "Iya Mbah," ujar ketiganya bersamaan sambil berlari menembus tembok ke arah pohon belimbing wuluh. Karena Mbah Buyut kerap kali diganggu di kamar itu, akhirnya dirombak menjadi dapur. Gangguan yang paling berkesan adalah saat ada tetangga yang meninggal. Malam itu Buyut masih tidur di kamar itu. Tiba-tiba udara berasa panas dan Buyut pun terjaga. Di bagian kaki berdiri sosok pocong. "Mau apa kamu?" bentak Buyut. "Aku mau disempurnakan." "Oh, aku mau disempurnakan," ujar si pocong dengan suara berat. "Gak mau, cari orang lain saja," ujar si Buyut. Setelah saling melotot, akhirnya si pocong pergi saat azan subuh berkumandang. Menurut yang saya ingat, pocong itu aslinya jin yang menyamar. Dan dia disuruh oleh pemilik pekarangan yang ada jambunya buat mengganggu Buyut supaya mau menjual rumahnya. Besoknya Buyut membeli garam kasar, lalu didoain dan disebar di lantai. Sebagian diletakkan di jendela. Malamnya saat tidur Buyut mendengar raungan keras dan bau terbakar.
Setelah si pocong pun jera dan setelah itu si pocong pun jera dan tak muncul lagi. Tak banyak kisah tentang Mbah Kakung karena beliau memang gak bisa lihat makhluk gaib. Suatu ketika terjadi pembunuhan di dekat rumah itu. 2 orang mabuk saling bacok, yang satu sekarat, yang satu meninggal. Malamnya pintu depan ada yang mengetuk. Mbah Buyut melarang Mbah Kakung untuk membuka pintu itu. Tiba-tiba pintu digedor dengan keras. Tak lama tak terdengar lagi. Konon kabarnya seluruh rumah di gang itu digedor juga. Kalau dibuka ada sosok penuh darah di depan pintu. Zaman dulu masih kental suasana klinik. Di rumah Buyut pun masih sering dijumpai sesajen seperti kopi yang kerap kali diminum ayah saya diam-diam. Ada sebuah ruangan tempat menyimpan sesajen itu. Dan seingat saya dulu ada kerabat yang bilang kalau kamar itu dulunya kamar ortu Mbah Buyut. Mungkin dikira arwahnya bakal berkunjung kalau dikasih sesajen. Kerap kali di kamar itu terdengar bunyi orang batuk ataupun berdeham. Kadang orang tertawa. Suaranya terdengar timbul tenggelam. Kalau sudah begitu, Buyut bakal bilang ke anaknya kalau bapaknya Buyut sedang pulang. Lama-kelamaan tradisi itu ditinggalkan dan pintu itu disegel. Konon kabarnya Buyut tahu kalau yang datang itu bukan arwah orang tuanya, melainkan jin jahat. Terakhir saat rumah hendak dijual ditemukan banyak sekali rambut, gigi, dan kuku. Terakhir kali Buyut tidur di belakang, 3 anak kecil itu datang dan bermain-main. "Mbah, kami boleh main di sini buat yang terakhir kalinya?" ujar si cewek. "Boleh, mau kemana kalian?" ujar Buyut. "Kami mau pindah, Mbah," ujar anak yang gak punya tangan. Belum sempat ngomong lagi, muncul sosok berwujud Wewek Gombel. "Mbah, makasih sudah memperbolehkan anak-anak saya main di sini. Kami mau pamit dulu," ujarnya. "Iya, hati-hati," balas Buyut. Lalu mereka berempat menembus tembok ke arah pohon belimbing wulu. Sekian. Anjir lah, gue lucu banget anjir yang endingnya. 3 sosok setan anak kecil tiba-tiba nyamperin Mbah Buyut terus kayak minta izin, "Mbak mau main di sini buat terakhir, boleh nggak?" Terus si Buyut bilang, "Oh ya boleh, emang mau kemana?" "Iya mau pindah nih, Mbah." Terus tiba-tiba muncul Wewek Gombel yang notabene-nya itu kayak ibunya, bilang mau pamitan, "Makasih ya Mbak udah dibolehin anak-anak nih main. Mbak pamit ya, mau pindahan nih," gitu kan. Anjing, sumpah. Berasa kayak ini cuy. Kayak emak yang mau jemput anaknya tuh, yang kan anaknya main ke rumah tetangga, terus si emak nyari, terus ya udah dijemput sekalian pamitan gitu dah. "Mbak pamit ya Mbah ya, pulang ya Mbah ya, Mbak jangan lama-lama di dunia, yuk ikutan." Kayak gitu kurang lebihnya ya. Anjir, gak serem apa sih Mbah ngeliat sosok Wewek Gombel? Gue kalau ngeliat ilustrasinya Wewek Gombel anjir serem banget yang susunya. Aduh, susunya. Payudaranya itu ya yang panjang banget sampai ke tanah. Terus punya taring. Terus habis itu gak pakai baju. Rambutnya gimbal kemana-mana. Badannya kurus. Aduh, serem cuy. Tapi kalau Simba kayak enjoy aja gitu ya. Kayak aduh dipamitin sama Wewek Gombel, "Mbak pamit ya Mbak ya, pulang dulu ya Mbak ya, ayo nak pulang nak, udah Simba mau bubuk selamanya nih ya, buruan pulang, ayo pulang, nanti ketemu Mbah di akhirat," gitu kan. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Aduh maaf ya, bukannya bermaksud untuk menghina nih. Tapi betul-betul semoga arwah beliau si Mbah Buyut dan si Mbah Kakung diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kan bagus sih mbak-mbaknya kan nggak takut gitu loh. Berasa kayak merangkul, mengayomi
melindungi si anak wewe gombel gitu. Ya. Oke deh. Kayaknya cukup sekian dulu di episode 189 ini. Sudah ada 3 cerita nih yang udah gue bacain. Dan menurut kalian cerita 1, 2, dan 3, cerita mana nih yang paling serem gitu kan. Dan buat kalian-kalian semua nih yang punya cerita-cerita horor nih, seperti teman-teman yang udah ngirimin ceritanya ke podcast kisah horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau DM podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa nih dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast serta di Noise, karena di Noise kalian sudah bisa dengerin podcast kisah horor. Jangan lupa juga kasih bintang 5 untuk podcast kisah horor di Spotify, karena sekarang kalian udah bisa ngasih rating nih buat podcaster kesayangan kalian. Dan jangan lupa tinggalin komentar kalian terlucu, termenarik, terhina, terapapun itu di Noise di setiap episodenya. Karena nanti gue bakal ngebacain komentar-komentar kalian di saat episode terbaru tayang. So, saya Ana undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor dan bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.